Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul Ash and Bone 2022. Menceritakan tentang satu keluarga yang tengah dalam perjalanan untuk liburan. Awalnya sih tidak ada masalah atau apapun itu. Tetapi keadaan seketika berubah saat anak perempuan mereka berurusan dengan psikopat yang terkenal selalu menculik wanita-wanita muda. Apakah mereka akan selamat? Atau justru mereka menjadi korban selanjutnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah adegan menegangkan di mana terlihat seorang wanita muda sedang dikejar-kejar. Entah apa yang membuat wanita ini ketakutan, tapi tidak lama kemudian wanita ini berhasil ditangkap dan dibunuh oleh beberapa orang misterius yang turun dari mobil. Kemudian scene memperlihatkan satu keluarga yang kurang harmonis tengah dalam perjalanan liburan. Mereka terdiri dari wanita muda yakni Cassie, lalu ayahnya Lucas dan istri baru Lucas atau ibu tiri Cassie bernama Sarah. Cassie adalah tipe anak yang pemberontak. Semenjak ibu kandung Cassie meninggal, anak ini berubah menjadi natskal. Maka dari itu, Lucas mencoba membawa keluarganya liburan keluar kota, berharap bisa menghabiskan waktu bersama dan berkualitas. Setelah sampai di tempat tujuan, Lucas membawa keluarganya ke sebuah tempat tinggal yang berada di tempat yang damai dan tenang di pedesaan. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap Cassie. Anak ini masih saja keras dan selalu menganggap ayahnya ingin mengontrol dirinya, bukan sebaliknya memanjakan Cassie. Karena bad mood, Cassie memutuskan pergi ke bar untuk minum-minum dan menenangkan dirinya. Di sana Cassie memesan minuman ke si bartender yang bernama Louis. Lalu tidak sengaja Cassie bertemu dengan dua warga lokal yang akhirnya berteman dengan Cassie. Momen ini pas banget. Cassie yang tipe anak pemberontak terhadap keluarga pasti di luar membutuhkan hiburan dan teman baru. Nah, dua orang ini bernama Tucker dan Anna. Sambil abok, mereka bercerita kepada Cassie tentang urban legend keluarga McKinley, di mana keluarga ini sangat berbahaya dan mengerikan. Rumornya banyak wanita muda yang sudah menjadi korban. Cerita ini diperkuat dengan banyaknya poster orang hilang yang notabene kebanyakan wanita yang terpapang di papan informasi. Mendengar cerita ini bukannya takut, Cassie malah dibuat penasaran. Tucker dan Anna sudah memperingati Cassie bahwa itu berbahaya. Namun Cassie keras kepala dan tetap pada pendiriannya. Awalnya Tucker dan Anna menolak ajakan Cassie, tapi karena penasaran juga, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk menyelidiki keberadaan urban legend keluarga McKinley. Kemudian pada hari itu juga tiga remaja ini langsung datang ke rumah keluarga McKinley yang terletak jauh di pedalaman hutan. Tidak merasa takut sama sekali, Cassie tanpa seizin pemilik rumah masuk begitu saja. Tucker dan Anna yang merasa takut mau tidak mau ikut menyusul Cassie ke dalam rumah. Ternyata kondisi rumah itu kosong, cuma ada barang-barang rumah seperti biasa. Tapi ada hal yang menarik perhatian Cassie, di mana dia menemukan sebuah kamera dengan isi video seorang wanita yang terikat dan disandra. Tucker dan Anna mengenali wanita itu. Dia adalah salah satu wanita dalam pencarian yang sudah hilang selama 2 bulan. Mengetahui fakta mengerikan, mereka bertiga dibuat khawatir was-was. Dan benar saja keluarga pemilik rumah itu datang. Mereka tidak bisa diajak damai. Alhasil mereka menembaki 3 remaja ini. Tapi beruntung Cassie, Tucker dan Anna berhasil melarikan diri. Di keesokan harinya, Lucas menyadari ada sesuatu yang aneh di mobil yang semalam dipakai Cassie. Terlihat di kaca belakang mobil itu pecah terkena tembakan peluru. Cassie pun diinterogasi ayahnya, namun dia tidak mengaku dan mengatakan tidak tahu menau. Khawatir takut terjadi sesuatu, Lucas memanggil salah satu sheriff setempat bernama Arnold. Begitu diselidiki, sheriff hanya menduga-duga bahwa itu adalah perbuatan pemburu malam hari yang salah sasaran. Sementara itu, akibat kejadian semalam, Cassie mulai merasa was-was dan takut.
takut jika saja dua psikopat itu ingin mengejar keberadaan dirinya. Casey menelpon salah satu teman sejalannya yang bernama Tina. Di situ Casey curhat dan menceritakan semua apa yang terjadi tadi malam. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang berbeda diperlihatkan anak sedang menjaga toko minuman usahanya sendiri. Namun tiba-tiba aja dia mendapatkan telepon dari Tucker. Saat didengar, suara Tucker tidak begitu jelas, tapi seolah-olah seperti ada yang sedang terjadi kepada Tucker. Sesaat kemudian, Anna dikejutkan oleh sebuah mobil yang parkir di depan tokonya. Ternyata dua psikopat itu datang untuk menangkap Tucker dan Anna. Kemudian dua sejoli ini dibawa ke markas psikopat di mana mereka berdua diikat dan diinterogasi. Psikopat ini kakak beradik yang bernama Clyde dan May. Ternyata tidak main-main, mereka serius untuk menangkap ketiga remaja ini. Bagi mereka, siapa yang berani datang itu artinya menantang, dan tentunya pasti akan diburu Clyde dan May. Tucker dan Anna ditanya tentang siapa satu gadis lagi yang ikut bersama mereka. Mau tidak mau mereka terpaksa memberitahu Casey beserta keluarga dan tempat tinggalnya. Tucker dan Anna memohon untuk dibebaskan dan diberi kesempatan. Akan tetapi Clyde dan May sama sekali tidak peduli. Alhasil kedua sejoli ini pun dibunuh dengan kejam. Besoknya pagi itu, Casey dan ibu tirinya berdebat masalah Casey yang sama sekali tidak menyukai ibu pilihan ayahnya itu. Casey pun akhirnya meminta izin kepada ayahnya memilih pergi menemui teman-teman barunya. Namun tanpa disadarinya, Clyde dan May tengah mengamati dan mengincar Casey. Setelah Casey tiba di bar tempat biasa nongkrong, di sana Casey tidak bertemu dengan Tucker dan Anna. Namun di situ ada sheriff yang sebelumnya dipanggil oleh Lucas. Sheriff itu memberitahu Casey bahwa Tucker dan Anna menghilang. Sempat Sheriff Arnold menginterogasi Casey, namun Casey sendiri tidak tahu menahu kemana mereka pergi. Di sisi lain, Lucas dan Sarah sedang berada di dalam rumah. Namun tiba-tiba aja pintu rumah mereka dilempari bangkai binatang oleh seseorang. Dan beberapa waktu kemudian, Casey yang pergi akhirnya pulang ke rumah. Saat masuk ke rumah, Casey melihat bangkai tersebut. Dan begitu dia masuk ke rumah, terlihat Sarah sudah babak telur dengan kondisi terikat. Clyde dan May berhasil menangkap semua keluarga Casey. Casey dan Sarah diikat di dalam rumah, sedangkan Lucas diikat di luar sedang bersama May. May sedikit mengajak bermain Lucas, di mana sebuah apel diletakkan di atas kepala Lucas. Lalu dari kejauhan May akan menembaknya. Dalam posisi itu, Lucas tentunya dia sangat panik dan terancam. Casey tidak pernah menduga bahwa keluarga McKinley atau Clyde dan May berambisi mengejar dirinya. Casey sadar kedua psikopat ini hobinya menculik para wanita untuk disiksa. Dengan apa yang sudah terjadi, Casey menyesal tidak langsung melaporkan mereka ke polisi. Saat Clyde pergi, Casey buru-buru menggunakan kesempatan itu untuk meminta bantuan sheriff. Beberapa saat kemudian, May membawa Lucas kembali. Di sini Lucas tidak langsung dibunuh, tapi May malah membawanya ke kamar. Ternyata si psikopat May masih memiliki hasrat. Meskipun May seorang perempuan, tetapi dia berambisi untuk memperkaos Lucas. Tidak lama kemudian, Sheriff Arnold akhirnya tiba. Sheriff Arnold kemudian turun dari mobil lalu mendekati Clyde. Usut punya usut, ternyata Sheriff dan keluarga McKinley masih ada hubungan saudara. Clyde dan Arnold membicarakan tentang perjanjiannya mereka buat. Dari kasus hilangnya para wanita yang tidak pernah terungkap kasusnya, jawabannya itu ternyata sudah diatur Arnold. Arnold membiarkan para psikopat ini menculik gadis-gadis yang tersesat, tapi tidak dengan wanita yang dari kota. Karena hal itu, Arnold dan Clyde sempat ingin saling membunuh, tapi dari belakang May menembak Arnold jatuh, dan di situ Clyde langsung menghabisi Arnold hingga tewas. Para psikopat yang sibuk di luar, Lucas mengambil kesempatan untuk membebaskan keluarganya.
Casey akhirnya berhasil lolos, tapi Sarah mendapatkan luka dan pingsan akibat diserang May. Kemudian May dan Clyde menjadikan Lucas umpan supaya Casey mau keluar. Tapi usaha itu sia-sia. Mau tidak mau, May mencoba mencari Casey sambil membawa senapannya. Secara mengejutkan, Casey melakukan serangan terhadap May dari belakang. Di situ Casey menang dan mengambil senapan May. Setelahnya, Casey tanpa ampun menembaki Clyde hingga tewas. Akhirnya, ketegangan itu sudah berakhir. Casey, Lucas, dan Sarah berkumpul kembali. Ketiganya mengobati luka di rumah sakit, lalu menjalani hidup bahagia. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang pria sedang mencopot salah satu poster wanita hilang bernama Molly. Tidak lain tidak bukan, pria itu adalah keluarga McKinley yang tersisa. Dan film pun sudah selesai. Berawal dari Casey yang coba-coba masuk ke wilayah psikopat, membuat dia dan keluarganya pun diburu. Tapi karena psikopatnya belum pro ya, mereka bisa dikalahkan, sehingga Casey dan keluarganya selamat. Tapi entah kenapa Sheriff melarang psikopat tidak menculik gadis kota. Mungkin takut kena masalah atau hal lain. Dan di akhir film bisa kita pastikan teror psikopat dari keluarga McKinley belum berakhir. Tentunya bakal ada lagi korban-korban lainnya yang berjatuhan. Dan mungkin saja Casey akan diincar lagi. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.